Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas virtual kita, kelas 5A SDN Kangenan 1 Pamekasan. Ya anak-anakku, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Namun alangkah lebih baiknya jika kita mulai pelajaran hari ini dengan terlebih dahulu berdoa. Agar pelajaran yang kalian terima nantinya merupakan pelajaran yang barokah bagi kalian semua. Berdoa mulai. Selesai. Ya anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pelajaran pada pagi hari ini. Tema 6 tetap di subtema 3 di PB 5. Ya, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Sebagai kegiatan awal, kegiatan literasi. Buka buku paket halaman 178. Di sana kalian akan disuguhkan tentang bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Sebenarnya ini sudah kita pelajari di PB1 ya anak-anak ya. Bahan konduktor dan isolator. Ini hanya menguatkan saja. Nah, ini contohnya ada setrika tradisional yang menggunakan arang. Ada setrika yang modern menggunakan listrik. Nah, kalau kita perhatikan, konduktor adalah seperti kemarin, benda-benda yang bisa menghantarkan panas dengan baik atau dengan cepat. Sedangkan isolator, benda yang tidak bisa menghantarkan panas dengan baik atau dengan cepat. Kemarin, Bapak sempat memberikan istilah agar kalian lebih mengingat gak iso. Gak iso, berarti tidak bisa menghantarkan panas ya. Kalau konduktor berarti sifatnya mudah menghantarkan panas ya. Nah, penggunaan konduktor dan isolator ini banyak kita temui di peralatan-peralatan kegiatan atau peralatan-peralatan rumah tangga kita. Misal di setrika listrik. Setrika listrik kemarin sudah Bapak jelaskan, gagang ini merupakan bahan bahan isolator. Berarti gak iso. Maksudnya gak iso meskipun kalian pegang gak iso panas. Gak bisa panas ya. Tapi kalau bawahnya jangan coba-coba kalian sentuh. Karena ini panasnya luar biasa ya anak-anak ya. Nah, kalau kalian sentuh ini panas, berarti dia bersifat bahan konduktor. Sama juga dengan ini. Pada saat dulu, zaman dahulu, masih listrik hanya sebagian orang yang punya atau setrika listrik masih mahal, dulu menggunakan ya setrika tradisional. Bahannya menggunakan arang. Jadi ini pada saat dibuka, di dalamnya diberikan arang yang menyala, arang yang berwarna merah. Nah, diletakkan di situ. Nah, setelah terasa panas, maka langsung digosokkan pada baju. Namun harus dengan hati-hati, karena jika tidak hati-hati bajunya akan hitam. Apakah Bapak nyampe zaman ini? Nyampe Bapak. Masih nyampe zaman ini, namun Bapak tidak pernah menggunakannya ya. Sama orang tua dimarahin. Karena diperlukan kehati-hatian pada saat menggunakannya. Nah, ini setrika arang ini sama juga, ada dua sifat. Ada yang bersifat konduktor, ada yang bersifat isolator. Nah, kalau kalian perhatikan, gagang yang berwarna merah ini sifatnya bersifat gak isolator. Ya. Yang satunya bersifat konduktor. Nah, kalau bahan konduktornya semuanya dari besi, bahan konduktor, makanya harus hati-hati. Diperlukan kehati-hatian. Ya. Nah, Pak, ini apa Pak? Kok bentuk ayam-ayaman? Nah, ini pengungkitnya atau penguncinya. Jika dia ditarik ke belakang, dia akan membuka. Pada saat dikedepankan lagi, dia akan mengunci. Orang tua kalian pasti tahu ini ya. Bapak saja tahu ya. Anak-anakku sekalian, Bapak lanjutkan. Kemarin sudah ya, konduktor isolator. Ini hanya menguatkan saja. Tapi alangkah baiknya dibaca lagi ya. Nah, tugas hari ini adalah kerjakan di buku paket halaman 182. Nah, ini. Kerjakan ya. Mudah kok ya. Nama alat ini ada contohnya. Nama alat dan bagiannya. Pegangan panci. Pegangan panci tahu ya, pada saat masak air. Nah, bahannya terbuat dari plastik. Kegunaannya untuk membuka dan menutup tutup panci. Sifat hantarannya konduktor atau isolator? Karena agar tidak panas, isolator. Banyak lagi yang lainnya ya, terserah sama kalian. Pegangan, contoh ya lagi pegangan Pegangan sotel misal, sotel ya. Bahannya terbuat dari
apa bisa plastik atau kayu misalnya, ya, terbuat dari kayu kegunaannya untuk memudahkan pada saat menggoreng. Sifat hantarannya bersifat isolator. Kalau isolator, kalau konduktor silakan ya. Silakan kalian kerjakan. Berapa, Pak? Sampai 10. 10 nama alat dan bagiannya yang ada di sekitar kalian. Ya anak-anak ya, 10 ingat ya 10. Berarti kalian tinggal mencari 9 lagi. Ini kan satu sudah. Tapi ditulis ya, ditulis sebagai contoh. Dan anak-anak sekalian, Bapak lanjutkan. Paham ya tugasnya ya hari ini ya? Ya. Nah, gambar cerita lagi. Kemarin sudah gambar cerita. Ini hanya menguatkan. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Menggambar cerita, nah ini yang baru, menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering, teknik basah. Teknik kering, teknik basah. Bapak ingatkan ya, namanya kering dan basah. Mudah kok ini ya, kering, basah. Pokoknya kalian ingat kering, basah. Nah, menggambar cerita dengan teknik kering berarti tidak menggunakan pengencer. Seperti air. Antara lain apa saja alatnya? Pensil. Pernahkah kalian menggunakan campur dengan air? Tidak ya, berarti pensil, krayon, pulpen, atau spidol. Tapi Pak, ada Pak sekarang Pak krayon yang bisa digunakan, dipakai krayonnya terlebih dahulu, baru kemudian dikuas. Nah, pada saat memberikan kuas itu, dia menggunakan teknik basah. Ini teknik basah. Menggambar cerita teknik basah menggunakan pengencer air atau pengencer lainnya. Contohnya cat air, cat minyak, tinta. Nah, jadi kesimpulannya pada saat menggunakan teknik kering ataupun basah menggunakan pengencer atau tidak. Ya, kalau teknik kering tidak menggunakan pengencer pada saat menggunakannya, tapi kalau teknik basah menggunakan pengencer. Ada pertanyaan misalnya, Pak, kalau spidol itu kan basah, Pak. Nah, spidol sudah disediakan oleh pihak pembuatnya. Jadi kita tidak usah menambahkan lagi. Intinya kita harus menambahkan lagi pengencer. Itu menggunakan teknik basah. Ya, tapi kalau tidak menggunakan pengencer lagi, itu menggunakan teknik kering. Paham ya anak-anak ya? Intinya menggunakan pengencer atau tidak. Iya, bagus. Lanjut di PB 6. Sama anak-anakku sekalian, sebagai kegiatan awal, kegiatan literasi, kalian buka buku paket halaman 190. Masalah sosial di sekitar kita kemarin sudah kita bahas ya. Masalah sosial di sekitar kita, kalian sudah Bapak kasih tugas masalah sosial apa saja yang ada di lingkungan sekitar. Sudah ya ini ya. Tapi dibaca agar lebih luas lagi pengetahuan kalian tentang masalah sosial. Ya. Lanjut kegiatan literasi kembali. Buku paket halaman 195, memahami gambar cerita lagi. Ya, silakan ya. Memahami gambar cerita itu baca, pahami, simak ya. Nah, gambar cerita lagi. Media yang digunakan, kalau tadi alatnya, sekarang medianya yang digunakan bisa media kering, media basah. Media kering menggunakan teknik arsir. Dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, atau alat lain berupa garis yang berulang-ulang, yang menimbulkan kesan gelap, terang, dan kesan adanya dimensi. Selain teknik arsir, ada teknik blok. Teknik blok adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna, sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Nah ini, perhatikan. Teknik arsir. Ini teknik arsir. Menggunakan teknik arsir, menggunakan media kering. Nah ini, kalau kalian perhatikan, ini menggunakan pensil yang berulang-ulang. Ya, sehingga menimbulkan adanya dimensi. Sehingga ada menimbulkan seperti tampak. Seperti apa ya? Seperti menonjol, seperti tampak ya, seperti kelihatan. Kelihatan lebih hidup. Nah, kalau teknik blok ini, teknik blok yang dua orang petani, ibu-ibu petani, dia di blok, ditutupin dengan satu warna, misalnya warna hitam gitu. Ya. Tetap ini menggunakan teknik kering ya, medianya menggunakan media kering. Ya. Sedangkan media basah, cara penggunaan media basah biasanya memerlukan kuas. Tahu kan kuas ya? Kuas untuk mengecat. Nah, teknik sapuan basah menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas. Nah, ini teknik sapuan basah. Kalau kemarin tadi arsir, blok, sekarang media basah menggunakan teknik sapuan basah menggunakan kuas. Paham ya anak-anak ya? Ini contohnya. Ya, Bapak lanjutkan. Ya anak-anakku,
tiba di kesimpulan pada pagi hari ini. Seperti biasa, konduktor adalah benda yang bisa menghantarkan, isolator tidak bisa atau sulit. Bapak dengan istilah gak iso, berarti tidak bisa menghantarkan panas. Kalau isolator gak iso. Sebaliknya, konduktor menghantarkan panas. Nah, gambar cerita menggunakan dua teknik, yaitu teknik kering dan teknik basah. Medianya pun ada dua, media kering, media basah. Tergantung pada ya penggunaan peralatannya. Misal, pensil tidak perlukan pengencer. Bolpen tidak menggunakan pengencer. Tapi cat air harus menggunakan air terlebih dahulu. Cat minyak harus menggunakan minyaknya terlebih dahulu. Ya anak-anak ya. Paham ya? Ya, Bapak harapkan semuanya paham dengan pelajaran pada pagi hari ini. Ya anak-anakku sekalian, sebelum Bapak tutup pelajaran pada pagi hari ini, pesan Bapak seperti biasa. Saat mengerjakan, foto kirim ke grup WA Paguyuban agar Bapak tahu kalau kalian memang benar-benar bekerja ya. Tetap semangat belajar meskipun kalian BDR, belajar dari rumah. Jaga kebersihan kesehatan agar COVID-19 ini segera sirna dari permukaan bumi Indonesia dengan selalu cuci tangan dengan sabun, air mengalir, makan makanan bergizi, olahraga jangan lupa. Istirahat teratur, pakai masker ya, hindari kerumunan, jika tidak penting jangan keluar rumah. Jangan lupa sholat seperti biasa anak-anak ya. Dan terakhir, patuhi perintah orang tua kalian. Ya, ingat ya, patuhi perintah orang tua kalian. Jika orang tua kalian melarang, pasti itu yang terbaik bagi kalian. Ya anak-anakku sekalian, Bapak cukupkan pelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.